Kita nih sebagai pendidik, baik adik kita, anak kita, pokoknya kalau mendidik harus punya sifat lemah lembut. Ini Nabi meluluhlantakkan kaum Quraisy jahiliyah. Nah ini dengan lemah lembut. Setiap hari diejek, setiap hari kasih makan diejek terus sampai Abu Bakar nemuin Yahudi di pasar setiap hari dikasih makan sama Nabi, tapi tiap hari kerjaannya ngatain Nabi. Coba lihat kayak gitu, gimana tuh? Nabi tiap hari kasih makan orang Yahudi, tapi tiap hari pula diejek oleh orang yang dikasih makan itu. Kita lihat di layar. Di sini tekniknya sama. Jadi kalau dibilang di sini karena rahmat Allah, Nabi bersikap lemah lembut. Kita berharap itu yang ada di dada kita setiap kita mau mendidik anak-anak kita di rumah. Lihat di sini, fa'fuanhum. Yang kedua, maafin. Ridho ya. Kalau guru, orang tua udah ridho sama anak, itu nggak ada emosi, nggak ada emosi. Di sini ada dua di sini. Yang tadi wastaghfir lahum sama itu. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya ada tambahan sedikit, watasfahu. Di sini dibilang santunin gitu. Nggak marahin maksudnya itu. Jadi nggak ada emosi gitu. Itu dong bedanya dengan yang ini, ayat yang ini yang Ali Imran. Ayat Ali Imran ini langsung wastaghfir lahum. Wastaghfir lahum tuh ampunin, kalau dia salah udah. Maafin, ampunin gitu. Jangan kesalahannya terus dibawa. Ini kesalahan kita. Kita nggak bisa ridho sama tingkah anak kita yang salah, apalagi ngelawan kita. Guru sama tuh. Kalau anak udah ngelawan, udah sampai kapan diingat? Udah lulus masih ingat. Sifat kayak gini jangan ada di kita gitu. Kalau kita mau didik anak kita bener, jangan ada sifat itu, sehingga kita doain anak kita ridho. Anak kita lawannya bukan main, luar biasa. Ngelawannya itu kadang ngelawan yang bikin kita kesel gitu. Akhirnya muncul di dada kita yang nggak lepas. Doain tapi nggak lepas gitu. Keselnya masih ada. Kalau ini kita udah bisa lepas, udah bisa ridho, insya Allah doa kita juga doanya mustajab gitu. Gitu Kiai Mamun ya. Asalnya ridho gitu. Itulah yang dimiliki oleh ulama-ulama besar kita. Sehingga Rusdi Hamka dengan Buya Hamka sampai beliau meninggal sampai sekarang masih nyebut Buya Hamka. Nama beliau tuh belakangnya Hamka dari Buya Hamka katanya. Artinya memang kelemah lembutan Buya Hamka bikin orang luar Islam bisa tertarik mempelajari Islam gitu. Nah sekarang kita dengan anak kita di rumah atau di sekolah dengan murid kita, kalau kita punya sifat lemah lembut, maafin, ampunin kalau dia salah, ya kan? Nah di sini ada terakhir di sini wasyawirhum di sini. Kita lihat di situ ada bermusyawarahlah. Jadi ada berapa teknik tuh tadi, maafin, jangan marahin ini maksudnya tadi itu. Jadi kita ini ya udah ampunin aja dah dia gitu. Kita jangan marahin, maafin, jangan marahin, ampunin. Ada berapa tuh? 4. Lemah lembut yang pertama ya. Ditaruh lemah lembut yang pertama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu kan itu. Akhlak yang baik itu, akhlak Nabi itu luar biasa gitu. Meluluhlantakkan kaum Quraisy, umat jahiliyah. Nah kemudian tahun lalu kita ada bahas neuro parenting skill. Nah sekarang ada bahasa dalam ilmu pendidikan, psikologi terutama, ini dikenal dengan bahasa cinta, bahasa kasih.
Tadi lemah lembut dan semuanya itu sifat untuk memberikan ini nih, teknik ini. Apa sih bahasa cinta gitu? Nah, ini saya ambil dari Profesor Adi W. Gunawan, dosen kita ini. Jadi gini, teknik yang kemarin kita jelaskan, neuroparenting skill dan hypnosleep, itu teknik yang kita langsung sampaikan ke anak kita untuk memaksimalkan fungsi sarafnya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang perilakunya nggak bagus, ada penyimpangan dan segala macam. Nah, ini yang disebut dengan ada sebuah teknik namanya bahasa cinta. Coba kita lihat. Ini kita nggak bahas ya karena terlalu teoritis. Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan cinta dalam diri, atau digunakan juga untuk mengkomunikasikan kebutuhan psikologis dalam diri seseorang. Jadi gini, bahasa cinta yang ada di anak kita sebenarnya kita bisa lihat dari apa yang dia kerjakan waktu mendekati kita ya. Saya nggak tahu bahwa ibu-ibu kayak apa, seperti di rumah kayak apa gitu. Ada anak kita 5, nggak semua sama tuh. Ada yang ngolok aja, nempel aja. Nah, ini pakai bahasa apa nih? Ada juga kalau udah dikasih pujian, semangat dia. Nah, macam-macam kita lihat di sini. Kalau kita pakai bahasa cinta yang tepat, ini anak kita akan cepat berubahnya. Kita lihat di sini. Ini ada teori namanya baterai kasih sayang. Di sini apa sih? Yaitu rasa aman seseorang berbanding lurus dengan ini nih, baterai kasih sayangnya. Apa kita lihat di sini? Ini harus kita cas setiap hari ya. Kalau baterai kita cas setiap hari. Bisa ibu buka aja nggak apa-apa. Esak. Ini di sini penyimpangan perilaku itu indikasi baterainya udah habis atau berkurang. Kita lihat sekarang. Kita nggak bahas yang terlalu teoritis ya. Nah, ini dia. Ini ada 5. Ada 5 baterai kasih sayang yang di teori Bapak Dr. Adi W. Gunawan. 1, kata-kata pendukung, pujian. Yang kedua, waktu nih, saat-saat mengesankan waktu kita bersama-sama keluarga. Yang ketiga, sentuhan fisik. Yang keempat, pelayanan. Kelima, menerima hadiah. Ini kalau guru hampir semua nih kerjain. Apalagi guru TK. Yang paling gampang ibu-ibu kalau punya anak kecil. Coba kita lihat nomor 1. Pujian. Ibu-ibu kalau dukung anak, muji anaknya nggak? Muji nggak, Bu? Biar anaknya jelek juga bilang anak ganteng, anak cantik gitu ya. Yang kedua, waktu jelas. Ibu-ibu kalau punya bayi, apaan kemana aja ingat bayinya. Mau ngaji pengen buru-buru pulang, ingat bayi. Atau bawa bayinya. Yang ketiga, sentuhan fisik jelas. Diusap-usap segala macam tuh. Yang keempat, pelayanan. Ya, itu semua dalam rangka pelayanan itu. Yang kelima, menerima hadiah. Nah, ini kalau masih bayi bisa dicium, bisa ada kasih air susu dan segala macam, atau mainan ya, mainan yang di atas tuh yang goyang-goyang ya. Nah, coba kita lihat sekarang kata-kata pendukung. Ini jadi di atas nomor 1 kata-kata pendukung ya. Kita lihat baterai kasih yang pertama, kata-kata pendukung. Bisa berupa pujian, dukungan, atau keberpihakan. Jadi hati-hati ya, anak-anak kita nih suka kalau ada masalah sama temennya ngadu. Harapannya apa kira-kira? Kita berpihak, bantuin gitu. Kalau dia salah, tetap boleh berpihak, nyalain, tetap nyalain. Ini kan ibu ada bapak nggak berani nyalain anak,
biarin aja katanya. Salah. Yang benar kalau dia salah, tetap ditegur dengan cara-cara yang baik. Nih 5 ini sekarang nih ke depan sini si profesor tambahin lagi 1, yang nomor 6, Pak Prof. Rupanya dia sudah banyak berinteraksi dengan orang. 1 lagi ditambahin sama dia. Saya nggak tulis di sini. Tatapan mata. Jadi tatapan mata itu penting ya. Kalau kita ngomong mau nasihatin anak, itu matanya tatap tuh. Karena anak-anak nggak berani ngeliatin kita karena galak kitanya. Malah kita merah nyalah. Anak-anak gimana mau ngadepin kita? Tapi kalau manggilnya lembut, ajak ngobrol, marah tapi ngobrol gitu. Pak dokter bisa ya? Marah ngobrol, jangan marah ngomel-ngomel. Anak mana mau deket? Dia lewat aja anak-anak baru masuk semua ke kamar. Lah kapan ngomongnya? Kalau yang sabar ibu-ibu dah biasanya. Mulut ngomong tapi tetap masak. Mulut ngomong tetap nyuci. Ibu-ibu tuh luar biasa bener. Artinya gini. Sekarang kalau kita masuk dengan kata pendukung seperti ini, anak ngadu, berantem sama temennya, kita kira salahin bener. Kalau dia salah, itu nggak salah betul. Tapi kalau kita nyalahin anak langsung tanpa ada pembelaan, anak mentalnya turun tuh. Jadi pengecut dia. Beda dengan ibu salahin, bapak salahin nih anak kita karena salah. Tapi prosesnya yang bener gitu. Jangan marah, kerjaannya tetap salah. Tapi kita berpihak ke dia. Kakak anak Abi tetap belain kakak. Tapi tindakan kakak ini salah. Tindakan kakak ini nggak benar, begini. Jangan dimarahi. Kira-kira kalau dia salah, kita ngadu, kita omelin, besok dia salah lagi ngadu ke kita nggak? Takut. Kan dengan bersifat lemah lembut seperti itu, kita akan tahu tingkah anak kita yang menyimpang. Betul nggak? Karena dia habis salah ngadu ke kita. Tadi aku di sekolah begini dong. Begini dong. Kita tahu dari laporan dia karena kita lemah lembut, dia senang enak ngobrol sama kita. Ini baterai yang pertama nih, kata-kata mendukung. Kita lihat nih. Ini sifat-sifat nih anak nih. Merayu orang tua, ya kan? Mengekspresikan bisa terima kasih, senang terus dan segala macam. Makanya bahasa tubuhnya kita perhatiin. Kalau dia senang pujian, dukungan, keberpihakan, ini bahasa tubuhnya kita bisa lihat. Lihat nih. Yang pertama nih saya ambil dari mereka semua ya, ahli pendidikan, tapi yang khusus neuro ya. Coba kita lihat di sini. Ada kata-kata di situ, ibu setuju dengan ucapanmu gitu. Artinya apa sih? Walaupun dia salah, ada bahasa yang benerin itu tapi nggak nyalain dulu, asalnya nggak nyalain gitu. Mereka kan banyak kan nggak tahu salah bener ya. Mereka tuh nggak tahu salah bener. Saya ambil contoh ya. Anak-anak sering sekali di sekolah itu kalau pulang bareng sama teman-temannya, tahu-tahu mampir. Sebenarnya mau pinjam buku, tapi karena di temennya banyak teman yang lain ngobrol-ngobrol sehingga pulangnya terlambat. Bapaknya nyariin di sekolah, bolak-balik. Anak saya kemana Ustaz? Lah kita tahu dari mana. Sampai sore baru ketahuan dia main. Itu kan yang enak habis dah tuh ya, ngomel ya. Sama kita nih, jangan bilang saya sabar, nggak sama, kita semua sama nih, orang tua sama. Yang enak ngomel kan, dah cas gitu ya. Iya Bang Maman, ada bikinan surat ini kan, surat keterangan. Jadi yang enak ngomel itu. Nah ini disitulah kita bisa tahan apa enggak tuh. Tanya dulu masalahnya apaan gitu. Kalau masalahnya dia belajar sama temennya, cari buku, diskusi sama temennya, pulang kita omelin, apa kira-kira yang terjadi? Coba ibu-ibu gimana? Bapak-bapak apalagi yang udah nyari dari pulang sekolah sampai sore begitu.
Tapi dianya belajar. Kesalahannya cuma nggak bilangin kita, itu doang kan. Salahnya dia nggak bilangin kita. Tindakannya bener kita omelin. Padahal kesalahannya cuma nggak lapor, nggak bilang gitu. Nah ini dibenerin itunya. Tindakan yang tadi bener gitu. Tapi kalau kita bilang diberani marahin, besok-besok diberani nggak begitu lagi. Padahal buku itu dia butuh. Mau ke rumahnya ntar ayah saya marah, ibu saya marah. Ini yang pertama nih. Jadi kata-kata pendukung ini penting ya. Pujian dan segala macam ini penting. Dukungan seperti yang tadi nih. Alhamdulillah kamu rajin, kamu sholat setelah azan gitu kan. Makanya hadis Nabi itu kita sering-sering baca lah. Penting banget gitu. Misalkan ayu amalin ahabu ilallah misalkan. Apa sih aja yang Allah suka, amalan apa-apa yang Allah suka gitu ya. Pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini kita, kalau anak kita lagi butuh pujian nih, kata-kata pendukung ini nih, anak siap-siap mau ke masjid aja kita udah puji harusnya. Ya kan? Nggak jalan-jalan dia. Udah rapi nggak jalan-jalan. Bolak-balik. Diomelin. Itu puji. Yang dia butuh pujian di saat itu. Kita omelin coba. Jangan cepetan. Buru komat tuh. Kira-kira ngomel tapi sama tujuannya, coba lihat. Kak, udah bagus banget. Udah ganteng banget. Anak Abi, anak Umi solehah, soleh. Ya kan? Ayo cepet berangkat. Mau komat. Tujuannya sama nggak dengan yang ngomel tadi? Sebenarnya kan tujuannya suruh cepat orang berangkat. Tadi ngomel yang nih pakai bahasa-bahasa yang mendukung. Kira-kira anak-anak terima yang mana coba? Pikirin dah sendiri dah coba. Kita terlalu banyak emosi itu sehingga yang kita lontarkan kata-kata yang kurang baik gitu. Saya ngerasain saat Sahrullah nih, kok ngajar yang paling berat sebenarnya ngajar MI SD. Saat Ghazali kali itu ngerasain banget. Anak SD yang paling susah banget tuh. Karena emang kita harus hati-hati. Salah didik ya salah tuh anak nerimanya. Mungkin Sahrullah dengar juga ya. Ustadznya lagi nulis nih di papan tulis. Izin Ustadz ya. Pipis. Ustadznya nggak kayak ngeliatin lagi. Ya silahkan gitu. Ustadznya nulis aja. Dulu kan kalau MI dulu kelasnya gede kosong belakangnya. Nulis aja tuh Ustadz. Kok nih anak nggak keluar-keluar udah izin? Tadi yang izin kencing siapa ya, nanti kagak lihat. Saya Ustadz, udah di mana tuh? Di belakang tembok dia kencing. Kira-kira ada yang dilihat nggak kencing begitu? Ada contohnya nggak tuh yang begitu? Rupanya bapaknya di rumah begitu juga. Bukan ke kamar mandi kencing di tembok. Anaknya ikutan. Guru ngepel. Dia udah izinin tadi, boleh katanya. Hati-hati kalau anak kecil nih. Kalau anak kalian nggak berani begitu. Udah kencing yang nonton banyak. Nah makanya lihat ini, di sini banyak sekali pujian-pujian yang nanti kamu bisa, kita semua bisa pakai ini ya. Coba di bawah tuh. Ayah suka sekali dengan karyamu, senang gitu, segala macam. Pokoknya ini penting nih, pujian. Tapi jangan lebay juga. Orang nggak rajin dibilang rajin. Kemarin kita udah belajar hipnoterapi ya, hipnosleep, neuroparenting skill. Kalau dia bohong, kita bohong, dia nolak tuh. Di otaknya nolak dia. Oh, gua nggak rajin, saya nggak rajin kok dipuji gitu. Dia nolak langsung. Dia tahu bapaknya bohong. Makanya ibu-ibu jangan bohong. Kalau bohong anak terbiasa bohong gitu. Coba lihat di sini. Yang di bawah ini ada yang terbalik. Tadi kita puji dan segala macam.
Ini yang bandelan dikit nih, yang bawah nih. Ini terbalik. Dia suka ngejek temennya, jelek-jelekin orang lain. Itu sebenarnya menarik perhatian orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak perhatiin kan, dia berusaha terbalik tuh. Maksudnya apa? Itu sama. Pokoknya intinya gini dah. Jangan marah ini yang tadi di ayat tadi ya. Itu sangat membantu kita buat apa sih namanya ya? Ada rasa emosional yang dekat secara psikis dengan anak kita, sehingga anak kita begitu melakukan kesalahan nggak berpikir, wah saya diomelin nih. Fasyawirhum tadi tuh, bermusyawarah, itu pentingnya tuh. Coba kita lihat sekarang. Ini jarang sekali kita emang kerjain ini nih. Dari kecil kita anggap anak kecil selalu kecil sih. Anak kecil gitu. Padahal anak kecil kalau diajak ngomong, contohnya. Ibu-ibu sering nggak begini, bapak-bapak? Kita mau liburan nih, kita mau piknik. Kan kadang-kadang kita jarang ngajak ngomong anak kita. Kita rencananya sendiri. Sering nggak begitu? Kita nggak pernah tanya anak kita tuh. Beda nggak dengan gini, Kak, liburan kita mau kemana besok? Wah, pendapatnya banyak tuh masing-masing. Ya kan, kakaknya mau ke sini. Ntar akhirnya kita juga yang ngambil putusan, tapi mereka diajak ngomong. Fasyawirhum tadi tuh terasa dia ngambil keputusan bareng sama bapaknya, adik-adiknya. Ya, kita berangkat yang berikutnya. Ini yang nomor yang merah saya merahin ini, ya itulah, memarahi anak nih jangan. Kita emang kalau capek ya, ibu-ibu kalau capek apalagi, bapak-bapak lebih ganas lagi. Pulang kerja anaknya nggak bener, habis dah. Ibu-ibu gitu sama. Dia udah capek kerja, udah capek masak segala macam, anaknya masih bandel aja. Tidur dibangunin maghrib, bantuin kagak apa kagak. Enak banget tuh ya. Dia marahin semua gitu. Kan bisa tuker. Dia nggak evaluasinya ntar. Kak, besok bangunnya lebih awal, bantuin ibu. Gitu ya. Ini emang kalau didik emang gitu dah. Pak dokter mungkin sering dah ngadepin dari anak SD sampai kuliahan. Ini di sini banyak guru. Kalau anak SD kita tanya Ustadz Ghazali, anak SMA, SMP nanya Ustadz Saripudin, ada Ustadz Sahrul anak MI. Banyak macamnya. Iya, jadi jadi mendapat pujian dan dukungan ini penting ya. Kita lihat yang berikutnya. Baterai yang berikutnya sentuhan fisik. Gampang nih kalau yang ini ya. Ini yang paling jarang kita kerjain kalau anak kita udah gede. Kalau masih kecil, ini sering nih kita kerjain. Dipeluk, dicium, dirangkul, diusap rambutnya. Saya tadi bilang bayi pasti nih kita kerjain semua ya. Colek pipinya, hidungnya ya kan. Nah sekarang anak TK, kalau salah kita marahin. Marah boleh kan tadi, tapi caranya panggil, peluk, usap-usap palanya, kasih tahu kesalahannya tadi. Nggak usah pakai bahasa yang tinggi. Tapi ibu-ibu malakinya sama ya. Kalau ditegurnya marah pakai bahasa yang keras, marah nggak bu? Kesel gitu ya. Marah sih kagak, masak cemberut, ya kan, nyuci piring luntang-luntang, masya Allah. Iya betul bu ya. Apa tuh yang bikin ibu tersinggung? Iya. Saya juga punya istri di rumah. Sama kalau kita bahasa kita terlalu keras sama istri, dia marah. Istri saya psikolog. Jadi dia cuman bilang gini doang. Kalau negor jangan pakai bahasa yang kasar. Saya sering dibilangin istri saya, cuman anak laki beda Pak Supriyatin ya. Kelakiannya beda gitu.
Kalau lagi capek, udah enak tuh sama dia. Tidur lagi habis marah-marah. Tinggal bininya nangis aja. Duit lebaran belum ada, diomelin. Baju belum beli, tenabang udah penuh ya. Nah ini coba lihat, perhatiin. Kalau saya ngomong begini, bapak-bapak yang udah pada di sini banyak, ini bisa juga diterapkan buat suami istri nih. Yang tadi ujian bisa ya. Saya nggak perlu bicarain bulan puasa, takut kelosan. Bapak ibu-ibu di rumah bisa nih pakai ini. Ini bisa dua nih. Bisa suami istri, bisa dari kita ke anak kita. Coba kita lihat yang kedua. Sentuhan fisik. Ibu-ibu kalau salah diomelin negornya begini, Pak Supriyatin nggak jadi marah Pak Supriyatin nih. Peluknya pakai duit segepok gitu. Ya ini semua nih ibu-ibu senang semua. Apalagi anak kita, coba lihat. Anak kita kalau marah kita pangku, yang TK terutama, kita pangku, kita usap-usap. Kak, tadi main kemana? Mainnya kejauhan nih. Main kemana tadi? Oh sana bi, jalan jauh, sampai ke Riyadh, naik sepeda. Anak ente non, sampai Riyadh. Kalau kita marahin, besok dia takut. Jadi pengecut dia. Takutnya bukan sama lingkungan justru, sama yang di rumah. Coba bayangin. Kita nggak sadar mengurung anak kita dari rumah. Padahal orangnya di Riyadh. Dia takut sama yang di rumah, coba bayangin. Orang tuanya takut sama yang di Riyadh. Iya kan? Dia takut ada orang Riyadh begini, ada orang bandel begini kan. Sementara anaknya ditakut nggak di sana? Enggak. Orang di kesana. Yang ditakut sama bapaknya, pulang yuk buru-buru. Ntar bapak gua marah. Tuh, orangnya jauh masih takut dia nih. Kita yang ciptain itu. Jadi anak kita pengecut jadinya. Udah takut aja, mau ngapain takut. Sampai gede, bahkan sampai punya istri tuh. Mau ngapain aja takut. Di sini kalau saya lihat anak-anak macam-macam nih. Di sini kan, ada yang ditegur sekali langsung diam. Ada yang ditegur gitu-gitu aja lagi. Habis diomelin begitu juga. Habis diomelin begitu lagi. Nah coba kita lihat sekarang. Ini dipeluk, dicium, dirangkul, disap rambutnya. Ini anak kalau udah kita giniin semua luluh nih. Ini luluh nih. Kalau kita sabar begini nih luluh. Cuman beda kalau udah gede ya. Kalau gede jangan satpam ini. Anak aliyah kita giniin. Oh, bapaknya nggak balik lagi besok sekolah. Kalau makin besar diambil yang kira-kira bisa yang kita ambil ya di sini. Kemudian kita lihat. Ini kalau kita pakai sentuhan fisik, ini kita tahu anak kita nih di rumah. Apa yang menjadi baterainya nanti? Ini sentuhan fisik nih ya. Ini agak gampang nih kalau yang ini. Karena sering kita kerjakan di rumah. Ini juga suka mencubit. Ini lawan-lawannya nih. Tapi sama, sentuhan fisik juga berarti nih. Dia suka cubit temennya, suka nakal, mukul. Ini kurangnya itu tuh, sentuhan fisik tadi. Kalau anak kita mukul temennya, jangan, nih kalau hukum pakai kekerasan fisik, Nabi kan ngajarin juga ya, jewer boleh jewer, nggak salah. Saya punya guru Kiai Haji Abdul Haq Ahmad, kalau kita nakal, kuping kita diambilnya dikit, dicubit nih, sakit, makin lama makin sakit. Ada nggak yang jadi sini murid nih? Sakit memang, begitu doang, tapi lembut banget, nggak pernah marah-marah. Saya ingat Pak Soleh nih, teman saya Soleh Nas, dicubit kecil gitu, tapi nggak marah orangnya, diam aja orangnya. Itu Kiai Abdul Haq Ahmad. Artinya apa? Dia berusaha bersentuhan fisik, tapi nggak menyakiti secara hati gitu. Kalau ibu-ibu bilang, gue diomelin nggak apa-apa dah, asal jangan hati gue sampai luka itu. Kalau sakit hati kan susah bu ya, ngobatinnya susah, lebih susah daripada yang biasa fisik. Tahun-tahun tuh nggak sembuh. Oke, kita lihat lagi. Kalau dia suka ini mencubit, gigit, mukul itu sama. Yang dibutuhin sentuhan fisik.
Tuh lihat, kita lihat yang berikutnya. Tetap kita kerjakan yang pertama tadi secara lembut, usap, sentuhan semua tuh kita kerjain. Nah ini yang teknisnya dah, meluknya gimana? Ya meluk caranya gimana nih? Contohnya di sini, pelukan dengan menggelitik. Kita nggak meluk kan begitu, agak ini ya, apa terlalu ekstrim gitu ya. Tapi kita parana, kita gelitikin sambil nasihatin, bercanda dah, sambil bercanda di tempat tidur. Itu lebih masuk biasanya, nggak merasa dimarahin anak kita. Sehingga kalau kita mau dipanggil abi itu berani langsung marahin. Tapi kalau kita galak dipanggil abi itu kira-kira marahin nggak? Lari dia. Hati-hati ya. Kemudian lagi coba lihat. Nah di sini waktu. Ini yang orang sekarang sulit nih kita. Waktu bersama sama anak kita, ngobrol dan segala macam, itu orang-orang yang sibuk itu sulit. Kita berangkat habis subuh, pulang malam anak kita udah tidur. Berangkat anak kita baru bangun, baru mandi, kita nggak sempat ngobrol. Kita pulang malam, liburan, arisan, main bulu tangkis, main apa. Nah ini sulit kita kalau nggak punya waktu bersama dengan mereka. Sediain waktu yang cukup. Kalau hypnosleep yang tahun lalu saya ajarkan, itu salah satunya itu. Waktu bersama itu yang kita butuhkan. Makanya waktu saat anak-anak tidur sebisa mungkin kita udah ngobrol sama dia. Evaluasi hari ini apa aja yang kita udah kerjain gitu. Ini juga dia pergi bersama dan segala macam, ini waktu yang terbaik. Saya cepetin sedikit ya. Nah ini hadiah. Hadiah ini nggak mesti bentuknya barang ya. Pujian dan hadiah bisa digabung tuh. Kalau hadiah yang kecil-kecil nih, kalau saya punya guru dulu SD itu dikasih permen. Bisa jawab nggak nih? Si permen gitu. Berapa harga permen gitu kan? Ini jangan kasih hadiah. Ini kan kita kadang-kadang ngasih hadiah itu nutupin kesalahan kita, betul nggak? Kita udah salah nih, kita kasih hadiah, padahal itu nutupin kesalahan kita. Jadi hadiah yang kita kasih itu buat nyogok. Kalau kamu ke masjid saya kasih ini, nggak bisa itu gitu. Mentalnya rusak. Nggak usah ngomong, ajak ke masjid, sekian bagus kita kasih reward. Nggak terasa dia. Bukan karena ke masjidnya, karena nurutin perintah kita gitu dan segala macam. Nah ini kebalikannya nih, anak yang pelit nggak mau berbagi, ini juga baterainya yang di sini juga, baterainya hadiah ini. Kemudian ini tuh lihatnya, ada bahasa-bahasa yang saya mau ambil contoh. Yang terakhir nih, yang selanjutnya pelayanan. Kita ini yang tadi saya bilang bayi, kalau ibunya udah sama bayinya semuanya kan dilayanin. Beda anak yang udah gede nih. Anak yang udah gede nggak boleh tuh dilayanin terlalu banget. Nasi disendokin. Konsepnya kalau udah gede kebersamaan. Makan kita sama-sama makan. Dia sendokin nasinya, kita ambil sayurnya. Jadi munculnya kerjasama gitu ya. Pelayanan tapi bentuknya bersama ngerjainnya. Jangan dilayanin. Kalau dilayani, kita beda dengan pelayanan ya. Maksud yang dimaksud oleh ini. Di sini kerja bareng sambil melayani anak-anak kita. Masak tuh bareng. Nggak ngerti diajarin. Teknik-teknik yang lain kena nih semua. Dalam satu kegiatan bisa bersentuhan dengan beberapa baterai nih. Kita lihat sekarang. Dia senang bila orang tuanya melayani, membantu tanpa dia minta. Anak kita lagi ngerjain PR. Kita masuk bantuin PR-nya. Kata-kata membantuin bukan jawabin ya. Periksa benar apa enggak. Ini kan ibu-ibu karena capek, bapak-bapak karena capek, dia yang jawab. Anaknya ditanya di sekolah nggak tahu tuh. Ini kok kamu jawab? Yang jawab siapa? Mama katanya. Yang sekolah mamanya kalau PJJ Pak Ustadz nih. Di sini tuh lihat. Ada juga perilaku yang menyimpangnya.
tapi teknik pelayanannya tetap. Sekarang kita lihat, balik lagi ke yang depan. Nih, gimana cara ngisi baterai nih? Coba lihat. Kalau anak kita udah mulai menyimpang, tindakannya udah mulai menyimpang, ini yang ada yang kosong di sini. Yang mana yang kosong? Terus gimana caranya tahu bahwa anak kita butuh yang mana nih di antara 5 ini? Masing-masing nggak sama ya. Anak kita 5-5-nya bisa beda tuh. Nggak sama. Coba kita lihat. Ini baterai nggak semua diisi. Cukup 1 kadang, udah semuanya keisi. Anak kita kembali lagi full. Kadang cuma 2, jarang 3 nih. Paling banyak 2 yang saya lihat. Kadang kita cuma butuh yang pertama misalkan dukungan. Cara tahunya gimana nih? Cara tahunya nih. Coba lihat. Anak kita kalau sering nempel aja sama kita, nempel terus sama kita, kita tahu ntar, oh dia butuh sentuhan fisik. Berarti baterai yang kita isi siap-siap sentuhan fisik. Ya kan? Satu kasus begini, satu kasus. Bapak ibunya sibuk. Bapak ibunya sibuk. Semua pelayanan dikasih tuh anak. Hadiah apa aja dikasih, buat belajar, komputer, gadget semua dikasih. Tapi anak tetap bandel. Kita tanya dong anaknya. Panggil bapaknya. Apa kata anaknya? Bapak kan udah beliin komputer, gadget yang kamu butuh semua Bapak udah beliin. Apa sih yang Bapak kurang? Kata dia. Apa kata anaknya? Aku pengen main sama Bapak. Aku pengen ngobrol sama Bapak. Jadi bapaknya nggak punya waktu deketin anaknya. Bapaknya diem aja. Setelah dia sadar nggak balik lagi ke sekolahan. Dan anak itu berubah aja. Padahal bapak ibunya dokter nih. Bapaknya dokter kepala rumah sakit Tarakan. Ibunya dokter puskesmas Mampang. Pinter tapi nggak tahu caranya gitu. Begitu dia tahu, pokoknya siapa aja pulang duluan temenin anaknya. Ngapain aja. Anaknya luar biasa. Dari yang bandel jadi paling pinter di sekolah. Memang dasarnya pinter. Cuman karena kurang baterai salah satu ini nih, anak jadi menyimpang. Coba kita lihat. Tadi berarti yang kurang apaan tuh? Baterai nomor 2 ya. Waktu bersama. Jadi anak kita tahu dari kebiasaan dia setiap hari. Apaan yang kita kurang? Nah, kita lihat tuh di situ. Kita nih jarang melayanin anak tuh jarang. Tuh sana makan gitu. Nggak sendokin, nggak temenin. Tapi kalau dia makan ditemenin, beda nggak rasanya? Ibu nih suruh anak makan terus ditemenin. Gimana masakan ibu? Gimana gini? Anak merasa lebih dekat gitu. Bahkan di situ saat itu, setelah makan kita bisa ngobrol, bisa kasih masukan. Setelah kenyang dikasih masukan gitu. Mungkin lebih gampang. Ini saya rasa baterai kasih ini nggak semua kita isi. Kadang cukup isi 1 dia kembali lagi udah full. Belajarnya rajin apa segala macam. Kita ada isi 2 begitu. Nggak kita isi semua nih. Cukup ada berapa yang anak kita punya. Anak kita ada 2 nih. Bisa beda tuh 2. Pakai baterai yang mana nih? Bisa lewat sentuhan fisik dan pelayanan misalkan. Yang satu menerima hadiah aja. Kadang nih lihat nih, aku ulangan bagus dong, mau kasih apa gitu. Sering nggak begitu ya? Umi mau ngasih apa nih? Ulangan saya 100. Nah itu berarti anak tipenya yang menerima hadiah gitu. Tapi hati-hati ya. Nih kita kalau mendidik hati-hati nih. Pokoknya jangan ada rasa marah. Ridho taruh di depan. Ridho Osbun taruh di depan tuh. Apa yang menjadi doa kita saat kita dekat sama anak kita, insya Allah terkabul langsung. Karena ketulusan kita tuh. Ya. Jadi saya mohon dengan adanya baterai kasih sayang ini ada 5 dan 1 tatapan mata yang tadi saya bilang. Ditambahin dengan tatapan mata. Kita ngomong kalau tatap mata kan lain ya rasanya.
Iya, di Ikatan Cinta kan gitu. Kalau lihat-lihatan beda rasanya. Saya rasa itu saja. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, ini kita bisa ambil dari berbagai macam sumber, tapi tidak menyalahi petunjuknya tetap Al-Quran dan hadis. Jadi tadi di awal saya udah bilang, pertama lemah lembut, lintalahum, ya kan, fa'fuanhum, tasofahu ya, taspahu, yaghfiru. Kemudian yang terakhir, apa yang terakhir? Wasyawirhum, bermusyawarah. Ini yang jarang kita kerjain nih. Bapak, ibu terlalu otoriter buat mendikte anaknya, sehingga anaknya sulit untuk menerima apa yang diputuskan oleh bapak dan ibunya. Kadang menerima tapi ngeyel gitu. Saya rasa itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk saya pendek doa. Ila hadratina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.